Selamat datang di channel Trading for Better Life. IHSG hari ini masih naik 0,27% ke angka 6.988. Selain video ini saya coba analisa satu saham yang akan mengakuisisi satu perusahaan dari Hong Kong, tapi hari ini harganya malah bergerak ARB. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk stock split dan akan membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMDR. Saham SMDR hari ini naik 1% lebih ke harga 2.970. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, candlenya menurut saya kurang bagus. Terbentuk candle merah dan shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan saat ini terlihat SMDR masih belum berhasil break resisten di harga 3.000. Tapi secara tren, SMDR saat ini trennya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 2.710. Jadi untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat trennya sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan hari ini keluar artikel berita dengan judul kisi-kisi jadwal stock split saham SMDR. Ada peluang all time high baru. Jadi sebelumnya SMDR memang ada rencana untuk stock split pada akhir Juni tahun 2022 pada rapat umum pemegang saham luar biasa. Tapi rencana itu batal dengan alasan masih menunggu lampu hijau dari OJK. Dan untuk rencana stock split berikutnya bisa kita baca di sini. Setelah semua persyaratan dan proses terpenuhi, apabila menggunakan laporan keuangan Juni 2022 maka sebelum akhir tahun ini. Dan kemarin juga ada pemberitaan bahwa akan membagikan dividen income kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per 11 Agustus tahun 2022. Rencananya pembayaran akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Untuk nilainya bisa kita lihat di sini sebesar 50 per saham. Jadi secara tren memang saat ini SMDR masih bagus trennya sehingga masih bisa di hold. Tapi jika kita lihat data broker summary hari ini naik 1% lebih, tapi malah ada distribusi. Asing juga hari ini kembali distribusi saham SMDR. Setelah kemarin naik lumayan tinggi, asing masuk. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila minggu ini SMDR berhasil break harga 3.000, teman-teman baru entry supaya lebih aman trennya. Apabila minggu ini terlihat SMDR ternyata gagal naik di atas harga 3.000, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.700 untuk entry-nya. Jadi apabila gagal break, tunggu di sekitar harga 2.700. Apabila SMDR masih bisa bertahan di atas support ini, teman-teman entry untuk lebih aman dengan target take profit di harga 3.000. Tapi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya SMDR masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan analisa saham BCA. Bisa kita lihat hari ini BCA naik 1% lebih ke harga 7.600. Dan kenaikan ini membuat BCA berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren BCA mulai bergerak uptrend kembali. Setelah sebelumnya bisa kita lihat BCA sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150 dan sempat turun menyentuh harga 7.000. Tapi setelah menyentuh harga 7.000, BCA mulai bergerak naik. Walaupun hari ini candlenya juga menurut saya masih kurang bagus. Dan garis MACD bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Untuk BCA bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih, masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga 4 hari terakhir jika kita lihat terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dengan masuknya asing dengan jumlah besar ini merupakan sentimen positif untuk BCA. Saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetas resisten 7.700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, BCA menurut saya sangat layak untuk di hold. Karena ini merupakan support kuat saat ini. Jadi selama BCA kuat berada di atas garis EMA 50, maka BCA potensinya kedepannya akan sideways cenderung uptrend. Dan
ada potensi untuk mengetes harga 7.700 apabila berhasil break. Baru target berikutnya itu di 7.800 sampai harga 8.000. Selanjutnya saya coba analisa saham Adro yang hari ini turun 5% ke harga 3.180. Jadi sebelumnya Adro trennya mulai bergerak uptrend kembali, berhasil break harga 3.000, 3.200, belum sempat naik menyentuh harga 3.400. Hari ini Adro mulai bergerak turun. Dan penurunan ini membuat Adro berada di bawah support 3.200. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break supportnya. Dan support MA50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 3.040. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 5% hari ini ada distribusi. Asing juga hari ini terlihat mulai keluar dari saham Adro. Jadi sebelumnya pada saat Adro terus bergerak naik bisa kita lihat asing terus masuk dengan jumlah besar. Dan hari ini asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya sudah harus hati-hati. Karena penurunan hari ini ada distribusi besar. Jadi apabila minggu ini ternyata Adro gagal bertahan di atas harga 3.200, saya lihat Adro berpotensi lanjut turun mengetes garis MA50 sampai harga 3.000. Selama masih kuat di harga 3.000, Adro menurut saya masih bisa di hold karena secara tren masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya. Tapi apabila ternyata dalam satu minggu ke depan Adro gagal bertahan di atas harga 3.000, Adro trennya akan mulai bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi ada potensi apabila tembus harga 3.000 akan lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 2.750. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.800-an, sudah harus pantau terus pergerakan saham Adro. Harus pertimbangkan kapan harus take profit apabila terlihat Adro mulai berbalik arah. Berikutnya saya coba analisa saham MTEL. MTEL hari ini naik 2% lebih ke harga 745. Dan secara grafik bisa kita lihat dalam bulan Juli ini mulai terlihat garis EMA 150. Jadi saat ini MTEL trennya sudah mulai baik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, MTEL selalu berhasil bertahan di atas garis EMA 50 ini. Yang saat ini berada di sekitar harga 720. Dan hari ini naik menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 755. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pergerakan 2% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing terlihat hari ini keluar dari saham MTEL. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham MTEL ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit apabila dalam satu minggu ke depan MTEL terlihat masih gagal break garis MA50 sampai harga 760 ini. Apabila gagal break, MTEL saya lihat masih ada potensi untuk balik turun ke garis MA50 sampai 720. Jadi selama gagal break garis EMA 150, MTEL trennya masih akan bergerak sideways. Jadi sehingga lebih enak untuk kita swing trade. Atau teman-teman mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun menurut saya masih oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.